orang-orang Madura ini terinspirasi oleh Abu Nawas. Wong cebloke pucet Ini salah satu humor itu. Dan ada sebenarnya humor-humor yang sering kita dengar gitu kan. Nah ini ada lagi satu humor. Sebenarnya humor itu memiliki makna bagi Abu Nawas dan bagi kita ya. Jadi suatu saat, suatu pagi buta, Abu Nawas itu jalan-jalan ke sebuah pasar. Sambil jalan-jalan dia melihat topinya sambil tertawa cengesan gitu. Tertawa-tawa bahagia sendiri. Orang-orang pasar pada heran semua. Abu Nawas, kenapa muka nampak gembira seperti itu? Lihatlah, saya melihat surga dan bidadari di dalam topi saya. Orang-orang, wah masa? Iya. Aku sedang melihat bidadari dan surga di dalam topi saya. Gak percaya, coba lihat. Kalau nggak percaya, kamu lihat. Tapi terus ada satu syarat supaya bisa melihat surga dan bidadari di topi saya. Satu, harus beriman dan beramal soleh. Kalau datanglah seorang pedagang kurma, dia melihat topinya Abu Nawas. Gitu. Begitu dia terbelalak matanya, terbelalak kaget. Ternyata di dalam topi tidak ada apa-apanya. Tapi karena dia tidak ingin dikatakan sebagai orang yang tidak beriman dan beramal soleh, maka dia mengatakan bahwa iya, saya melihat surga dan bidadari di topi Abu Nawas. Akhirnya yang lain pada percaya. Ada lagi pedagang datang lagi, pedagang tembikar. Dilihat topinya. Dia pun terbelalak, dia pun kaget. Di dalam topi itu tidak ada apa-apa. Tapi itu lagi-lagi dia malu. Kalau dikatakan oleh banyak orang tidak beriman dan tidak berperilaku soleh. Akhirnya dia juga mengatakan berbohong. Ya, saya melihat bidadari yang cantik menawan dan surga yang indah di dalam topi Abu Nawas. Dari kebenaran satu lagi pedagang datang. Melihat lagi. Ketika dilihat topi itu baunya apek dan dia tidak melihat apa-apa. Akhirnya topi itu dibuang. Bohong, saya tidak melihat apa-apa dalam topi. Abu Nawas tertawa dengan terbahak. Saya juga seperti kamu, nggak melihat apa-apa di dalam topi. Maka kesimpulannya apa yang harus dari candaan ini bahwa jangan hanya karena ingin dianggap beriman dan beramal soleh sehingga kita biar membohongi diri kita sendiri dan berbohong pada orang. Inilah salah satu beberapa contoh humor. Masih banyak lagi. Bahkan ketika ada sebuah kisah Abu Nawas didatangi oleh utusan raja. Nah, ini masyarakat pernah membaca ini, orang sastra itu pernah membaca ya Mas, kisah-kisah Abu Nawas. Ya. Jadi ketika didatangi oleh orang raja, Abu Nawas itu berpura-pura dengan menaikin kuda yang terbuat dari pelepah kurma. Dia menari-nari di halaman rumahnya seperti orang gila. Padahal kenapa Abu Nawas? Karena dia didatangi oleh putusan raja, mau diangkat menjadi seorang pejabat, menjadi hakim di kerajaan. Tapi dengan cara bermain itu dia itu menolak jabatan. Itulah cara Abu Nawas menolak jabatan dengan berpura-pura gila. Sementara kita sampai tergila-gila itu untuk merebut jabatan. Jadi ini contoh-contoh kita lagi.